Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Praktikum Dasar Sistem Operasi 2023. Pada kesempatan kali ini, kita telah memasuki modul 3 yang akan mempelajari materi terkait remote access dan juga bash scripting. Kita masuk ke materi yang pertama. Remote access adalah kemampuan komputer untuk mengendalikan host atau klien dengan memanfaatkan port, di mana administrator dapat mengontrol komputer klien, berinteraksi dengan user, backup data, atau aktivitas lainnya. Untuk melakukan aktivitas tersebut, komputer administrator tidak perlu terkoneksi secara fisik untuk mengendalikan komputer host atau klien. Artinya, dengan remote access, kita bisa mengontrol dari jarak jauh. Jenis-jenis remote access sendiri itu antara lain ada Telnet, Secure Shell atau SSH, Remote Login, dan juga PuTTY. Telnet atau Telecommunication Network Protocol merupakan protokol yang digunakan untuk menghubungkan suatu sistem dengan sistem lainnya secara remote dengan menggunakan koneksi virtual terminal melalui jaringan. Telnet terdiri dari klien dan juga server. Kelebihannya sendiri, yang pertama mudah diakses komputer jarak jauh, yang kedua lebih hemat penggunaan bandwidth karena hanya mengirimkan data berupa teks. Kekurangannya sendiri, sistem autentikasi menggunakan New Technology LAN Manager tanpa enkripsi memudahkan adanya pencurian password atau data-data penting oleh sniffer. Yang kedua, ada Secure Shell atau yang biasa kita kenal dengan SSH, merupakan protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data antara dua komputer secara aman. Berbeda dengan Telnet yang menggunakan plain text, SSH melakukan enskripsi data selama proses komunikasi sehingga menutup celah bagi penyusup atau intruder untuk mendapatkan password yang tidak transkripsi. Kelebihannya sendiri, yang pertama, data yang dipertukarkan ketika melakukan remote terenskripsi. Yang kedua, memiliki kode khusus untuk identifikasi klien. Kekurangannya sendiri, rentan terhadap serangan man-in-the-middle attack. Selanjutnya ada remote login atau yang biasa disebut dengan R-Login yang merupakan salah satu layanan internet yang memungkinkan seorang pengguna internet untuk mengakses ke sebuah remote host dalam lingkungan jaringan internet. Dengan memanfaatkan remote login, user dapat mengoperasikan sebuah host dari jarak jauh tanpa harus secara fisik berhadapan dengan host. User juga dapat melakukan pemeliharaan atau maintenance, menjalankan sebuah program, atau bahkan melakukan instalasi program baru di remote host. Kelebihannya sendiri, protokol yang lebih dulu hadir daripada protokol lainnya. Kekurangannya itu ada tingkat keamanan yang lebih rendah dari protokol lain. Selanjutnya ada PuTTY, yang merupakan aplikasi open source yang mendukung banyak protokol jaringan seperti SSH, Telnet, SCP, R-Login, Serial Port, dan Raw Socket Connection. Protokol ini dapat digunakan untuk menjalankan sesi remote pada sebuah komputer melalui sebuah jaringan, baik itu LAN maupun internet. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu ada bash scripting atau yang dikenal dengan board again shell, yang merupakan shell Unix dan bahasa perintah yang ditulis oleh Brian Fox untuk proyek GNU sebagai pengganti perangkat lunak gratis untuk shell Bourne. Pertama kali dirilis pada tahun 1989, ini telah digunakan secara luas sebagai shell login default untuk sebagian besar distribusi Linux dan macOS Apple. Bash juga dapat membaca dan menjalankan perintah dari file yang disebut script shell. Bash membutuhkan user untuk memasukkan sebuah komen yang dapat menghasilkan suatu action. Perintah dasar dari bash scripting sendiri antara itu cat atau cat itu menampilkan file tanpa harus masuk ke dalam suatu editor, kemudian ada chmod untuk mengganti permission suatu file, kemudian ada redirection mengirimkan output ke suatu file atau menerima input dari file menggunakan operator seperti pada di gambar. Selanjutnya ada grep mencari suatu baris string tertentu dan berguna untuk mempercepat pencarian. Selanjutnya ada pipe, itu membuat output suatu perintah menjadi input perintah lain dengan menggunakan operator seperti pada di gambar. Selanjutnya itu ada set atau stream editor, itu merupakan utilitas Unix yang memparsing dan mengubah teks menggunakan bahasa pemrograman yang sederhana dan praktis. Selanjutnya ada man,
itu untuk menampilkan penjelasan mengenai perintah yang digunakan. Kemudian ada WC, itu untuk menghitung jumlah baris, kata, atau karakter dari file yang diberikan. Selanjutnya ada date untuk menampilkan tanggal dan jam saat ini. Oke, selanjutnya itu ada mode batch scripting. Yang pertama itu ada mode non-interaktif, yang dimana user dapat menuliskan beberapa perintah dalam sebuah file script untuk dieksekusi oleh bash. Bash tipe ini dapat diaktifkan dengan hanya menjalankan nama file yang berisikan script tersebut. Yang kedua itu ada mode interaktif, di mana mode ini dijalankan oleh bash shell dengan menunggu perintah dari user. Bash akan meminta user untuk menginputkan suatu kata atau jawaban yang akan disimpan oleh sistem yang mana nantinya akan ditampilkan. Mode ini dapat dikenali dengan melihat kata read pada script yang nantinya dapat dipanggil sebagai variabel. Selanjutnya ada variable based scripting. Variabel sendiri itu merupakan pengenal atau identifier berupa satuan dasar untuk menyimpan nilai yang sewaktu-waktu dapat berubah baik oleh eksekusi program ataupun proses lain yang dilakukan sistem operasi. Ada 3 jenis variabel. Yang pertama ada environment variable. Ini merupakan variabel yang khusus digunakan oleh shell atau sistem Linux untuk proses kerja sistem. Contohnya itu ada home, hostname, user, dan juga shell. Yang kedua, itu ada positional parameter yang merupakan variabel yang digunakan oleh shell untuk menampung argumen yang akan diberikan kepada shell. Yang ketiga, itu ada user-defined variable. Ini merupakan variabel yang didefinisikan sendiri oleh programmer sesuai dengan kebutuhannya. Oke, selanjutnya ada parameter. Penggunaan parameter dalam sel digunakan untuk menampung nilai yang diberikan terhadap sel dalam sebuah variabel khusus. Dalam sel, parameter terdapat maksimal 9 buah. Lambang dari penggunaan parameter adalah tanda $. Selanjutnya ada simple input-output. Pada batch scripting, input merupakan data atau informasi yang diterima atau dibaca oleh sebuah program, sedangkan output merupakan informasi atau data yang dihasilkan oleh suatu program yang dijalankan oleh perintah echo, printf, atau perl, sehingga menampilkan teks atau informasi ke layar. Batch input-output memiliki beberapa saluran standar untuk mengelola input, output, dan error dari batch scripting sebagai berikut. Yang pertama ada standar input atau stdin, kemudian ada standar output atau stdout, kemudian ada standar error atau stderr. Selanjutnya kita akan mengenal perulangan atau looping. Looping itu merupakan konstruksi yang berfungsi untuk memungkinkan mengulangi prosedur atau melakukan prosedur yang sama pada beberapa item yang berbeda. Dalam bash terdapat pula konstruksi perulangan. Perulangan yang digunakan adalah for dan juga while. Selanjutnya ada array, yang merupakan sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel. Array dapat menggunakan indeks untuk memudahkan akses terhadap data yang disimpannya. Batch scripting memiliki fitur yang dapat membaca berbagai tipe pemrograman termasuk array. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi modul 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.